Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di Cafe Channel. Ya, semoga Sobat di Cafe dimanapun Sobat di Cafe berada selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah membahas tentang kiamat. Kali ini kita akan membahas petuah-petuah bijak dari Wali Songo, yang ternyata ajaran-ajaran beliau ini sangat dalam maknanya, sangat bermanfaat untuk kita melakukan hidup atau menjalani hidup kita di dunia ini. Salah satunya adalah Sunan Kalijogo yang memberikan 10 nasihat atau lebih kita kenal dengan doso pitutur dalam menjalani kehidupan ini. Ajaran ini bukan hanya berada di agama Islam, melainkan semua agama telah mengajarkan hal-hal ini, hanya dengan bahasa yang berbeda tetapi mempunyai makna yang sama. Oke, langsung saja Sobat di Cafe, kita simak dasar pitutur Sunan Kalijogo. Yang pertama, urip iku urup. Hidup itu nyala. Hidup itu hendaknya memberikan manfaat bagi orang-orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Memang terkadang kebaikan kita tidak selalu dibalas baik oleh orang lain. Tetapi dalam Islam juga mengajarkan bahwa kita melakukan kebaikan, maka kebaikan akan dibalas 10 kali lipat. Meskipun hanya niat, selama itu niat baik dan tidak dilaksanakan, tetap akan dicatat 1 kebaikan oleh malaikat rahib. Tetapi jika kita melakukan niat baik tersebut, maka kebaikan itu akan dicatat 10 kali lipat. Tetapi sebaliknya, jika kita mempunyai niat buruk, hanya niat saja, sudah dicatat 1 kali keburukan oleh malaikat atid. Dan jika melakukan niat buruk tersebut, tetap dicatat 1 keburukan. Masya Allah. Itulah kehebatan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat buruk hanya dicatat 1, entah itu dilakukan ataupun hanya niat. Sedangkan kebaikan, meskipun hanya niat dicatat 1, tetapi jika dilakukan akan dicatat 10 kebaikan. Subhanallah. Tapi hal itu pun masih sulit kita lakukan. Karena apa? Karena kita melakukan segala sesuatu berdasarkan pikiran kita, berdasarkan omongan orang yang masuk ke telinga kita, sehingga kita tidak menghiraukan hati nurani kita yang suci dan bersih ini. Dan akhirnya yang terjadi adalah apa? Kekecewaan yang besar. Setelah kita ditinggalkan oleh orang yang telah kita anggap salah, ternyata orang itu telah berjasa dalam diri kita. Penyesalan itu yang akan terjadi kepada orang-orang yang memusuhi orang baik. Kekecewaan bagi orang-orang yang memusuhi orang-orang yang baik. Karena orang yang baik tidak akan membalas sakit hatinya kepada orang yang menyakitinya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas sakitnya dari orang baik yang tersakiti. Dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah makna dari urip iku urup. Yang kedua, memayu hayuning bawono ambrastal durhangkoro. Manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan, serta memberantas sifat angkara murka, serakah, dan tamak. Ya, mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, serta kesejahteraan bukan hanya untuk pribadi kita, melainkan hal ini juga harus kita lakukan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Serta yang utama kuncinya adalah kita harus memberantas sifat angkara murka, serakah, dan tamak dalam diri kita sendiri. Karena sifat itulah yang berada di pikiran kita, bukan di hati nurani kita. Dengar kata orang, kita langsung percaya dengan kata-kata tersebut tanpa kita menyadari atau kita mencari tahu kenapa sebabnya. Itulah sifat angkara murka, selalu membenarkan diri kita sehingga kita dengan mudahnya menyalahkan orang lain. Perhatikanlah
betapakah mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. An-Nisa 50. Janganlah kalian merasa diri kalian suci. Allah lebih tahu akan orang-orang yang berbuat baik di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Suratira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti. Segala sifat keras hati, picik, angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati, dan sabar. Memang terkadang apa yang kita lakukan selalu dianggap salah oleh orang lain. Memang terkadang apa tujuan kita meskipun itu mulia untuk melakukan hal-hal yang baik pun dianggap salah oleh orang lain. Itulah orang yang mempunyai sifat keras hati, picik, dan angkara murka yang selalu menilai niat baik seseorang menjadi salah. Allahumma anta a'lamu minni bin nafsi wa ana a'lamu bin nafsi minhum. Allahumma alni khairam mimma yazunun wa firli ma la ya'lamun wa la tu'adzini bimma yakhulun. Ya Allah, Engkau lebih mengetahui keadaan diriku daripada diriku sendiri, dan aku lebih mengetahui keadaan diriku daripada mereka yang memujiku. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik dari yang mereka sangkakan. Ampunilah aku terhadap apa yang mereka tidak ketahui diriku, dan janganlah menyiksaku dengan perkataan mereka. Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman 4228. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan rahmatnya kepada orang yang baik, dan Allah pun akan selalu mengabulkan doa-doa orang yang terzalimi. Maka itu Sobat DKV, janganlah engkau berburuk sangka kepada orang lain, takutlah engkau kepada orang yang terzalimi. Untuk mengantisipasi itu, Sunan Kalijogo mengajarkan kita, Suratira Jaya Ningrat lebur daning pangestuti. Itulah maknanya. Ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo. Berjuang tanpa perlu membawa massa, menang tanpa merendahkan atau mempermalukan. Berwibawa tanpa mengandalkan kekuatan, kekayaan, ataupun kekuasaan keturunan. Kaya tanpa didasari kebendaan. Maknanya adalah lakukanlah niat baikmu tanpa harus orang lain tahu akan niat dan kebaikan yang kamu lakukan. Janganlah kamu mencari massa atau orang untuk membelamu atau berada di dalam pihakmu padahal kamu telah melakukan kesalahan dengan menyalahkan orang lain. Ingatlah bahwa kemenanganmu hanya sementara, dan Allah akan menunjukkan kepadamu bahwa kamu masih membutuhkan orang yang kamu benci. Kamu masih membutuhkan orang yang kamu salahkan suatu saat nanti. Karena Allah akan berada di sisi orang yang berniat baik dan melakukan kebaikannya. Dalam salah satu hadis sahih dari Abu Hurairah dikisahkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ada dua orang laki-laki dari Bani Israel yang saling bersaudara. Salah seorang dari mereka suka berbuat dosa sementara yang lain giat beribadah. Orang yang giat beribadah itu selalu melihat saudaranya berbuat dosa hingga dia berkata, "Berhentilah." Lalu pada suatu hari ia kembali mendapati saudaranya berbuat dosa. Ia berkata lagi, "Berhentilah." Orang yang suka berbuat dosa itu berkata, "Biarkan aku bersama Tuhanku. Apakah engkau diutus untuk selalu mengawasiku?" Yang ahli ibadah itu berkata, "Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunimu atau tidak akan memasukkanmu ke dalam surga." Dikisahkan Allah kemudian mencabut nyawa keduanya sehingga keduanya berkumpul di sisi Tuhan semesta alam. Allah kemudian bertanya kepada ahli ibadah, "Apakah kamu lebih tahu dariku, Allah? Atau apakah kamu mampu melakukan apa yang ada dalam kuasaku?" Allah lalu berkata kepada pelaku dosa, "Pergi dan masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku." Dan berkata kepada ahli ibadah, "Pergilah kamu ke dalam neraka." Abu Hurairah berkata, "Demi zat yang jiwaku ada di dalam tangannya, sungguh ia telah mengucapkan satu kata yang mampu merusak dunia dan akhiratnya." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4255.
Berikutnya adalah datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Jangan gampang sakit hati manakala musibah menimpa diri. Jangan sedih manakala kehilangan sesuatu. Allah Ta'ala pernah berfirman, janganlah kamu lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, karena kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Al-Imran 139. Memang di saat kita tertimpa musibah, kita akan ditinggalkan oleh orang-orang sekitar kita. Kita akan disalahkan oleh orang-orang sekitar kita. Dan bahkan kita akan ditinggalkan, dijauhi, serta ikut disalahkan oleh orang terdekat kita, oleh orang yang kita kasihi, oleh orang yang kita sayangi. Tetapi jika kita ingat dan percaya oleh Allah, maka Allah akan menunjukkan kebenaran dan niatmu kepada orang-orang yang membencimu, sehingga mereka sadar apa yang mereka lakukan itu belum tentu benar. Dan Allah akan memberikan ganjaran yang setimpal bagi mereka yang menyalahkan orang yang berniat baik. Untuk itu Sobat DKV, janganlah ragu kita untuk berbuat baik, karena hanya kamu dan Tuhanmu lah yang mengetahuinya. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ojo gumunan, ojo ketunan, ojo kagetan, ojo aleman. Jangan mudah terheran-heran, jangan mudah menyesal, jangan mudah terkejut-kejut, jangan mudah kolokan atau manja. Kata ojo gumunan menunjukkan makna bahwa dilarangnya kita mudah heran bila melihat sesuatu. Apabila kita mudah terheran akan sesuatu, tentu akan berakibat mudahnya kita diperdayai oleh sesuatu yang mengherankan. Allah menyebutkan sesuatu yang mengherankan sebagaimana sebuah fata morgana, seperti orang yang berjalan di tengah gurun pasir yang seolah-olah melihat air. Ojo ketunan mempunyai makna agar hidup kita tidak mudah menyesali atas sesuatu yang kita miliki, sehingga kesadaran tersebut akan membimbing kita bahwa semua yang ada pada kita adalah sesuatu yang dititipkan, bukan sesuatu yang dimiliki. Kesadaran akan sesuatu yang dititipkan kepada kita akan memudahkan kita melepaskan sesuatu yang bukan milik kita dan menjadi hak orang lain. Sehingga rangkaian kata ojo ketunan mengajarkan pada kita tentang keikhlasan. Ojo kagetan mempunyai arti jangan mudah terkejut. Terkejut adalah sebuah perasaan heran dan kagum yang terjadi secara spontanitas. Sehingga perasaan terkejut merupakan akibat dari ketidaksiapan dan ketidaktahuan kita terhadap sesuatu yang akan terjadi kepada diri kita. Kata ojo kagetan menyadarkan pada kita pentingnya sebuah perencanaan dan pemahaman tentang masa depan. Ojo aleman bermakna janganlah kita menjadi selalu berharap agar sesuatu yang baik terjadi kepada kita. Kata-kata tersebut menyadarkan kepada kita pentingnya bergerak, karena bergerak menunjukkan tanda-tanda adanya kehidupan. Hidup itu harus dinamis dan berubah arah yang lebih baik, sehingga perubahan itu akan menjadikan akhir kehidupan yang husnul khotimah. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai pada kemauan manusia itu sendiri melakukan perubahan. Berikutnya, ojo ketungkul marang kalungguhan katonyan lan kemarman. Janganlah terobsesi atau terkungkung oleh keinginan untuk memperoleh kedudukan, kebendaan, dan kepuasan duniawi. Karena semua itu tidak ada yang kekal. Karena kekal akan kita miliki dengan tabungan amal dan kebaikan kita di dunia. Akhlak bukanlah tentang pengertian kita tentang agama, namun akhlak adalah bagaimana perilaku kita, bagaimana hati kita, serta niat kita untuk melakukan hal-hal yang baik dengan tulus. Niat kita untuk bisa membahagiakan orang-orang di sekeliling kita, bukan niat kita semata-mata hanya untuk mengejar kedudukan ataupun kepuasan duniawi. Ojo kuminter mundak keblinger, ojo cidro mundak ciloko. Jangan merasa paling pandai agar tidak salah arah. Jangan suka berbuat curang agar tidak celaka. Ojo milik barang kang melok, ojo mangro mundak kendo. Jangan tergiur oleh hal-hal yang tampaknya mewah, cantik, dan indah. Jangan berpikir mendua agar tidak kendor niat dan kendor semangat. Ingatlah Sobat DKV,
bahwa apapun yang kita yakini itu indah, hal yang kita yakini bisa membawa rezeki, itu akan terjadi apabila kita fokus dan bisa melakukan di jalan yang benar. Bukan kita lakukan di jalan yang salah. Terkadang ambisi kita bisa mengalahkan hati nurani kita hanya karena kebutuhan, sehingga kita tidak menghiraukan dan kita tidak sadari bahwa apa yang kita lakukan ternyata salah. Yang terakhir, ojo atikan atigung atikuno. Jangan sok kuasa, sok besar, sok sakti. Karena di saat diri Anda merasa bahwa Anda benar dan yang lain salah, dan Anda memutuskan bahwa orang lain yang bersalah, sehingga kamu tidak memaafkan kesalahan orang itu, niscaya Allah akan menunjukkan kepadamu dan penyesalanmu tidak akan pernah bisa terobati. Maka itu sobat DKV yang tercinta, ajaran dari para wali ini, ajaran dari para leluhur-leluhur kita adalah ajaran yang bijak, ajaran yang baik. Karena beliau mengajarkan dan mengarahkan kita sebagai generasi penerusnya untuk menyebarkan kebaikan. Karena apa? Belum tentu orang yang kita yakini baik, belum tentu sahabat terbaik kita adalah orang yang baik. Karena apa? Jika sahabat kita adalah orang yang baik, maka dia akan mengarahkan kita ke jalan yang baik dan benar, bukan mengarahkan kita ke dunia yang gelap, ke jalan yang salah. Karena kita adalah manusia, terkadang hati kita tertutup hanya karena pikiran kita. Pikiran yang penuh dengan kebutuhan, pikiran yang penuh dengan emosional, serta pikiran yang penuh untuk balas dendam. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu sobat DKV, semoga ajaran dari Doso Pitutur Sunan Kalijogo ini bermanfaat untuk kita semua dan mengembalikan pikiran kita ke jalan yang benar, membangkitkan hati nurani kita untuk selalu berbuat baik dan menilai kebaikan, bukan menilai kesalahan. Karena apa? Manusia, orang lebih mudah menilai kesalahan orang lain, seolah-olah manusia itulah malaikat Rahid dan Atid yang mencatat kebaikan dan keburukan. Untuk itu sobat DKV, marilah kita selalu berbuat kebaikan dan membantu saudara, kerabat, serta sahabat kita untuk menuju jalan yang benar serta kebaikan. Semoga sobat DKV selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang melimpah, dan selalu berbuat baik. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke, sementara itu dulu untuk episode kali ini. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.